Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Rahmadani dari kelompok 22. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan shift 3, statistika 1. Soal yang pertama adalah penghasilan bulanan dalam juta rupiah karyawan di sebuah perusahaan startup mengikuti distribusi log normal dengan parameter mu-nya atau mean-nya ini adalah 2,5 rata-rata dan sigma atau standar deviasinya ini adalah 0,4. Tentukan probabilitas bahwa seorang karyawan memiliki penghasilan lebih dari 20 juta rupiah per bulan. Nah, pada soal nomor 1 ini termasuk pada distribusi normal dikarenakan penghasilan bulanan karyawan itu akan selalu bernilai positif, tidak mungkin negatif. Dan di sini di soal nomor 1 juga dinotis mengikuti distribusi log normal. Artinya soal nomor 1 ini termasuk kepada distribusi log normal. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini kita menggunakan dua software. Yang pertama itu adalah RStudio dan Minitab. Yang pertama di sini saya akan mengerjakan menggunakan software RStudio terlebih dahulu. Jadi nomor 1 itu tadi adalah log normal ya, distribusi log normal. Kemudian parameter untuk distribusi log normalnya ini ada tadi mu-nya itu ada 2,5. Ini mu ya, atau mean rata-ratanya. Kemudian sigma ini adalah standar deviasinya itu adalah 0,4. Dan nilai untuk probabilitasnya itu adalah 20. Kita masukin X-nya itu 20. Nah, kita masukkan probabilitas bahwa seorang karyawan memiliki penghasilan lebih dari 20 juta per bulan. Karena di sini di soal dibilang tentukan probabilitas bahwa seorang karyawan memiliki penghasilan lebih dari 20 juta per bulan. Kemudian masukkan rumusnya. Kemudian 1 dikurang 1 ini adalah nilai probabilitas dikurang PL normal, itu adalah rumus dari probabilitas log normal, kemudian dalam kurung X-nya ini adalah nilai dari nilai untuk probabilitasnya itu 20. Kemudian mean log ini adalah rata-rata atau mu tadi, rata-rata log normal atau sama dengan mu. Kemudian koma SD log ini adalah standar deviasi log normal atau sama dengan sigma yang tadi. Kemudian diakhiri dengan prob untuk mendapatkan nilai probabilitas log normal. Kita running. Nah, didapatkan hasilnya itu adalah 0,1076115 atau bisa dibilang probabilitas itu adalah 10,76%. Kemudian kita masuk ke soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah proporsi waktu mesin produksi yang berjalan tanpa gangguan dalam satu hari kerja mengikuti distribusi beta dengan parameter alfanya sama dengan 5 dan betanya sama dengan 2. Hitung probabilitas bahwa mesin tersebut beroperasi lancar antara 60% hingga 90% dari total waktu kerja harian. Nah, pada soal nomor 2 ini termasuk kepada distribusi beta karena proporsi waktu mesin mengikuti distribusi beta. Dengan datanya ini berupa proporsi yang nilainya itu antara 0 sampai 0 dan 1. Nah, kita langsung aja kita kerjakan menggunakan software RStudio. Ini sudah ada sintaksnya. Nomor 2, kemudian ini kan termasuk ke distribusi beta, kita kasih keterangan. Nah, parameter distribusi betanya ini ada tadi alfanya ini adalah 5 dan betanya ini adalah 2. Nah, kita masukin aja ke RStudionya. Kemudian batas bawah dan batas atas proporsinya itu adalah 0,6 atau 60% ini kita desimalkan dan 90% itu 0,9. Jadi batas atasnya itu X, batas bawahnya itu Y. Ini bisa dikasih X1 atau X2 juga nggak apa-apa. Ini aku menggunakan X dan Y. Kemudian probabilitas bahwa proporsi berada di antara 60% hingga 90%. Itu adalah kita masukkan rumus probabilitas beta, P beta, probabilitas beta dalam kurung Y ini adalah nilai batas atas, kemudian koma shape satunya ini adalah alfa ya 5,
kemudian shape 2-nya ini adalah beta, kemudian dikurang P beta, probabilitas beta, kemudian dikurang yang X-nya, yang batas bawahnya, shape 1-nya itu alpha, dan shape 2-nya ini adalah beta. Kemudian diakhiri dengan prob. Kita bisa running aja soal nomor 2. Nah, ini didapatkan hasilnya adalah 0,52455. Jadi jawabannya ini adalah probabilitas betanya ini adalah 662,25 tuh ya, kalau misalkan jadiin persen. Kemudian kita masuk ke soal nomor 3. Soal nomor 3 adalah waktu dalam jam yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 3 pesan pelanggan mengikuti distribusi gamma dengan parameter alfanya 3 dan betanya sama dengan 2. Tentukan probabilitas bahwa waktu total penyelesaian pesanan tidak melebihi 8 jam. Nah, di sini kita masuk ke sintaksnya. Nomor 3 ini adalah keterangan gamma, kemudian alfanya itu adalah tadi ya, nah, ini alfanya ini adalah 3, betanya adalah 2. Kita masukkan ke sintaksnya. Kemudian nilai waktu yang ingin dihitung probabilitasnya itu adalah 8 jam. Dia tidak ingin total penyelesaiannya itu tidak melebihi 8 jam. Kemudian probabilitas bahwa waktu total tidak melebihi 8 jam, ini adalah rumusnya prob P gamma dalam kurung si X-nya ini atau angka 8-nya, shape-nya ini ada sama dengan alpha, kemudian scale-nya ini adalah beta. Nah, ini kita bisa di running aja. Hasilnya adalah 0,7618967 atau persennya itu 0,7619%. Jadi itu probabilitas untuk gamma. Kenapa di sini tuh ada yang 1 dikurang sama ada yang nggak 1 dikurang? Karena kalau misalkan yang soal nomor 1 ini kenapa dikurang? Kenapa 1 dikurang? Karena kita menyesuaikan soal nomor 1 itu dia probabilitas bahwa seorang karyawan itu memiliki penghasilan lebih dari 20 juta per bulan. Kalau misalkan lebih dari 20 juta per bulan itu di 1 dikurang, tapi kalau kurang dari itu nggak pakai 1 kurang. Kemudian yang soal nomor 2 juga itu kenapa kita nggak pakai 1 kurang P beta, karena di soal itu dibilang berada di antara probabilitas berada di antara 60% dan 90%. Artinya kita ingin mencari selisihnya gitu, dari 60 dan 90. Jadi 1 dikurang, nggak pakai 1 dikurang. Seperti itu. Kecuali di soalnya itu probabilitas bahwa proporsi berada di 60% gitu, itu kan sudah jelas batasnya. Kalau ini kan di antara, jadi nggak pakai. Kemudian yang soal nomor 3 itu juga tidak pakai 1 dikurang dikarenakan soal tersebut dibilang tidak melebihi, artinya kurang dari sama dengan 8. Jadi dia tidak pakai 1 kurang. Nah, itu untuk penyelesaian menggunakan software RStudio. Selanjutnya menggunakan software Minitab. Kita masuk ke Minitab, kemudian kita ke calc, kemudian ke probabilitas distribusi. Karena di sini soal yang nomor 1 ini adalah log normal, kita klik yang log normal. Nah, ini kita masukkan aja data-datanya. Ini tadi adalah 2,5 dan 0,4. Kita masukkan angkanya. Untuk location-nya itu 2,5. Kemudian scale-nya ini adalah 0,4
dan input konstannya ini adalah 20. Kita oke. Nah, ini didapatkan hasilnya adalah 0,892388. Nah, kenapa ini berbeda dengan RStudio? Karena kalau misalkan di Minitab ini tidak dikurang. Jadi, hasilnya itu yang sebenarnya itu adalah 0,1076115. Karena yang di Minitab ini tidak dikurang. Kalau misalkan dikurang, itu hasilnya akan sama dengan RStudio. Coba kita kurang, misalkan 1 dikurang 0,89238. Nah, ini hasilnya sama kayak di RStudio 10 ya, sama ya, 0,1076115 seperti itu. Nah, itu untuk soal nomor 1. Kemudian yang soal nomor 2 kita masuk ke sama ke calc. Kemudian soal nomor 2 ini kan masuknya ke probabilitas beta ya. Kita masuk ke beta. Kemudian first shape parameternya ini adalah 5. Kemudian yang keduanya ini adalah 2. Input konstannya adalah 0,6. Kita jadi dibuat 2 gitu karena kita 60 tadi di soal tuh 60% hingga 90%, jadi kita buat yang 0,6 sama yang 0,9. 0,6 terlebih dahulu, kemudian kita buat lagi yang 0,9 nya. Ini masih 5 sama 2 ya, first step parameternya itu 5, second step parameternya itu adalah 2. Terus input konstannya yang satu lagi 0,9. Nah, ini didapatkan 2 kayak gini. Karena di RStudio itu kita udah masukin langsung aja ya, langsung selisihnya nih. Ya. Y dikurang X gitu rumusnya. Nah, berarti ini kita yang di Minitab ini kita manual, jadi kita kurangin hasilnya sama yang di RStudio. Jadi ini kita manual, kita hitung 0,885735 dikurang sama yang tadi 0,6 0,23328. Hasilnya sama kayak di RStudio 0,65. Nih ya, 0,65. Kemudian soal yang terakhir kita masuk ke calc, kemudian ke distribusi gamma. Soal nomor 3. Kemudian shape parameternya ini adalah 3 sesuai soal ya. Kemudian scale-nya ini adalah 2. Dan input konstannya ini adalah 8. Nah, hasilnya itu adalah 0,76. Sama seperti yang di RStudio. Karena di di RStudio-nya ini dia tidak pakai 1 dikurang ya. Jadi hasilnya akan sama kayak Minitab. Kalau misalkan di Minitab itu enggak dikurang 1. Jadi seperti itu kesimpulannya. Soal nomor 1 jawabannya ini adalah probabilitasnya adalah 0,1076. Kemudian soal nomor 2 itu adalah 0,65. Kemudian soal nomor 3 itu adalah 0,76. Jadi seperti itu penyelesaian menggunakan RStudio dan Minitab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.